Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Narasi sekitar P21-nya Roy Suryo ini semakin didesak ya. Sampai TV nasional pun yang dibicarakan ya P21-nya Roy Suryo. Coba kurang menarik perhatian publik apa ya permasalahan ini, yang mana seharusnya katakanlah, saya tidak mengatakan campur tangan ya, tetapi setidaknya perhatian dari pemerintah itu seharusnya sudah mulai turun ya, seharusnya. Jadi kalau misalkan beberapa kasus itu seperti kasusnya Tom Lembong, itu kan mendapat perhatian pemerintah langsung tuh sampai turun abolisi misalkan. Kemudian kemarin Pak Hotman Paris mengatakan ditelepon langsung oleh Joko Widodo yang menanyakan tentang permasalahannya Pak Nadiem Makarim, itu kan berarti mendapatkan perhatian. Tapi permasalahan ijazah ini nggak pernah mendapatkan perhatian. Padahal ya atensinya, saya katakan atensinya itu jauh lebih besar daripada atensi dari kasus-kasus yang saya sebutkan tadi ya. Sebentar ini saya lupa ini PC saya lagi ada gangguan, jadi saya pakai HP dulu ya. Baik, jadi itu yang saya maksudkan. Nah, setelah kita membahas beberapa permasalahan mengenai hal itu, diantaranya kemarin atau tadi ya kita sudah membahas siapa Pak Behudi itu, ternyata sekarang Roy Suryo diminta tanggapan. Nah, oleh siapa? Oleh Kompas kalau tidak salah di sini ya, dan oleh Kompas TV, yang mana mengundang Ade Darmawan. Yang mana Ade Darmawan itu juga siapa sebetulnya ya? Kita juga agak aneh juga. Baiklah, supaya tidak berlama-lama ya, kita langsung saksikan ini. Check it out. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Polda Metro Jaya tegaskan kasus ijazah. Saudara, Polda Metro Jaya tegaskan kasus ijazah Jokowi tidak mandek atau jalan di tempat. Polisi memastikan status Roy dan Dr. Tifa diumumkan tak lama lagi. Tapi bagi kubu Roy, lamanya kasus di Kejaksaan menimbulkan dugaan ada banyak pihak yang tak mau kasus ini jangan-jangan sampai ke persidangan. Benarkah hal itu terjadi? Kita akan membahasnya bersama Roy Suryo dan juga Ade Darmawan yang sudah hadir di studio. Mas Roy, selamat malam. Ya, selamat sore. Selamat sore. Mas Ade, selamat sore. Selamat sore. Ya. Saya mau ke Mas Roy dulu. Ya. Mas Roy, ada dua pernyataan nih. Kombes Budi bilang dalam waktu dekat kami akan sampaikan P21, kita punya surprise. Kuasa hukum Anda, Bang Refli, bilang gak relevan dilanjutkan. Ya. Jadi pertanyaannya, ini siapa yang takut kasus ijazah sampai ke persidangan? Ya. Anda atau kubu Pak Jokowi? Ya, makanya pertama terima kasih ya kita bahas statement dari Kombes Behudi. Namanya kan Behudi. Kombes Behudi sebentar lagi. Namanya harus ada tambahan sebentar lagi karena dari minggu kemarin. Dalam waktu dekat. Ya, dalam waktu dekat. Dari Kombes Budi dalam waktu dekat. Ya, itu persis kayak AATI Garut kalau menyebut dia. Jadi artinya apa? Selalu begitu. Itu dari minggu kemarin sudah Sebentar, bilang. itu saya di-mention lagi sama Mas Roy ya. Terima kasih Mas Roy. Dalam waktu dekat. Padahal ya memang belum ada. Dan Tapi ada tambahan lagi. Kombes Budi bilang kami punya surprise. Itu sudah nggak surprise lagi. Kalau surprise itu Mas Ade Darmawan tuh surprise hari ini datang ke studio bawa panci. Nah itu kan janjinya ya. Itu nggak hanya Ade loh. Ade, Lecumanan sama si Eli Daneti itu katanya wah mau memberikan sampai dengan 10 juta malah perjudian. Jadi kalau balik ke pertanyaan saya, siapa yang paling takut maju ke persidangan? Karena kuasa hukum Anda juga bilang nggak relevan untuk dilanjutkan. Yang takut yang barusan di Solo gebrak meja. Katanya kan dia lagi ngumpulin siapa orang. Siapa yang gebrak meja? Jokowi. Ada itu bocorannya, bocor halusnya. Di Hotel Sunan yang ngumpulin kuasa-kuasa hukum, kemudian gebrak meja gitu. Katanya cuma 3 bulan, 4 bulan. Gitu. Nah, nyatanya nggak ada. Memang kemudian dikatakan, soalnya dia takut. Sebentar. Dia nggak mau datang. Saya rasa Mas Roy ini ngefans juga sama channel saya ya. Terima kasih banyak. Itu baru tadi dibahas, yang belum nonton silahkan tonton itu. Jokowi bukan gebrak meja kalau istilah saya, toel meja. Meja jadi toel. Aduh. Kalau bukan persidangan yang dianya ini siapa? Hadiahnya yang gebrak meja itu. Yang gebrak meja? Ya udah jelas lah, yang Raja Jawa palsu itu. Yang gebrak meja emang benar ada isu-isu gebrak meja itu untuk apa? Ada videonya itu. Jadi terkait persoalan bahwa ada yang gebrak meja dan lain-lain, saya rasa Bapak Insinyur Joko Widodo nggak seperti itu. Loh.
beliau Yang itu bilang Jadi orang hoax ya? sangat wah. Jadi hoax yang- ya? Ya, yang bilang tuh Adi, tim saya kuasa rasa hukumnya. kalau tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo itu hanya menyampaikan mungkin ada bentuk-bentuk daripada kekecewaan saja bahwa Nah, iya, sampai ini gebrak meja terlalu itu. lama ya. Artinya Bapak Insinyur Joko Widodo dan teman-teman yang lain kayaknya tergantung nih, kau menggantungkan ini. Ya kan, tapi apapun itu kita percaya bahwa koordinasi yang dilakukan antara pihak kepolisian dan Polda Metro Jaya utamanya kepada kejaksaan ini adalah sesuatu yang firm. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang harus hati-hati Oke. dalam melihat apalagi dalam situasi KUHP lama ke KUHP baru. Oke, jadi balik Sebentar lagi ya. Mas Ade. Ini jadi- yang mengatakan ini harus ada harus ada situasi kehati-hatian, situasi perpindahan dari KUHP lama ke KUHP baru. Ini secara argumen hukum itu tidak bisa diterima karena kita itu menganut sekali lagi civil law yang mana di situ harus ada kepastian hukum. Jadi gimana ya, ijazah Jokowi itu sudah sesat dari awal ya. Pernyataan Ade Darmawan ini itu lebih sesat lagi. Karena ini bisa menjadi apa kalau misalkan untuk orang yang katakanlah dia itu tidak mengetahui permasalahan hukum sampai prinsip-prinsipnya begitu, sampai filsafat-filsafatnya, perkataan si Ade ini bisa saja mereka benarkan. Padahal tidak bisa. Oh, ini kan sedang peralihan. Peralihan itu tetap harus ada di dalam salah satunya. Yang mana indikasinya sebetulnya yang dipakai oleh Polda Metro adalah KUHP baru. Kenapa? Karena ada RJ. Itu harus dilihat. Jadi tatkala misalkan di dalam memberikan restoratif justice memakai KUHP baru, tetapi di dalam proses memakai KUHP lama, di situ terjadi ketidakpastian hukum dan di situ sudah terjadi pelanggaran terhadap prinsip hukum di negara kita sendiri dan itu sudah merusak fondasi. Ya, itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap perjanjian bernegara. Jadi Pak Jokowi memang betul-betul risau ya, resah begitu. Kok statusnya lama banget gitu, digantung mulu nih kasusnya. Ada ungkapan kekecewaan dari Bapak Insinyur Joko Widodo mungkin ya bahwa kok ini lama sekali. Iya, sampai Padahal dibaca. sebenarnya memang kasus yang sangat sederhana. Buktinya sudah ada. Buktinya sudah ada, Saksinya udah ada, saksinya ahlinya. banyak, ahlinya, Oke. kemudian korbannya ada, pelakunya ada. Kok nggak naik, kok belum P21. Nah, kembali kepada situasi perpolitikan bahwa kemudian ini tentunya harus ada penyesuaian waktu. Karena ini akan menyita waktu. Kenapa sih Mbak kalau Audrey. Mas Ade lihat apa salahnya di mana nih? Iya, bahwa waktu yang dibutuhkan Ada salahnya. untuk hal-hal di mana katakanlah sidang. Sidang ini akan panjang, Mbak Audrey. Ini akan menyita perhatian Tapi Pak publik. Jokowi mau nggak? Oh pasti, pasti. Saya terakhir bertemu dengan Pak Jokowi, Bapak menyampaikan bahwa saya akan membawa ijazah Keren. SD Ya, itu. yang masih di tangan dia ya. Ijazah Bawa SMP apa? masih di tangan Keren. dia. Ijazah SMA dan ijazah S1 itu ada sama Polda Metro. Jadi yang disita bukan cuman ijazah S1 loh ya, Mbak ya. Oke. Ijazah SMA Pak Jokowi juga sekarang dalam sita oleh Oke. Polda Sebentar, Metro. ini apa namanya permasalahan lagi kalau memang misalkan ijazah SMA-nya Jokowi itu disita juga oleh Polda Metro karena pada waktu gelar perkara tidak ada. Apa nanti implikasinya? Ada barang bukti yang disembunyikan. Jadi sudah mah ya, barang bukti itu harusnya digelar secara publik, ini tidak. Kemudian waktu digelar secara terbatas yaitu digelar perkara khusus, ada yang disembunyikan. Apa itu? Ijazah SMA-nya. Ada kemarin yang ngeliat ijazah SMA-nya? Kan nggak ada. Tambah-tambah lagi narasi Joko Widodo atau pengakuan Joko Widodo yang selalu mengatakan saya siap untuk menunjukkan ijazah saya di hadapan persidangan sampai sekarang belum pernah terbukti. Ini terus ini diulang-ulang terus kan ya? Ya karena mereka juga mengulang-ulang terus. Harus dibantah terus. Begitu. Nah, tapi Mas Roy Ya. balik lagi pada saat kemarin itu kan Bang Refli dalam konpres meminta juga bahwa Barreskrim ini memproses laporannya Rizal Fadila Iya. soal pembuktian ijazah Jokowi. Kalau gitu ini ngapain lagi diproses, kan waktu itu udah pernah dilaporkan dan sudah ada hasilnya otentik. Bukan otentik ya. Waktu itu hanya identik barang palsu. Diumumin loh, waktu itu kita semua lihat kan iya. di belakangan. Periksa lagi, barang palsu dengan barang palsu itu identik, bukan otentik. Oke. Karena kalau otentik itu ada dalam bukunya penelitian Pak Dr. Bonatua Oke, yang kemarin identik, saya koreksi. nggak ikut.
saya nggak ikut ketika saya kemarin ada di ITB dan ada di Unpad untuk menyerahkan buku ini. Jadi 2 kampus, 3 tambah UI itu sudah menerima buku ijazah Jokowi. Tidak ada. Tapi kan jadi ijazahnya nggak ada. Nah kalau gitu Udah. bedanya apa? Meskipun hasilnya sudah ada identik, terus kemudian laporin lagi, emang ada pembedanya? Justru itu karena ijazah nggak ada dan skripsinya juga palsu, 99,9% palsu. Kalau ini diteruskan nanti akan ketahuan di sidang itu mana ijazahnya. Nggak ada. Ijazah yang kumpul tadi itu akan ketahuan kalau berarti instansi-instansi ini sudah jelas mengumumkan bahwa itu tidak ada. Jadi kalau tidak ada, kemudian nanti di sidang pasti ada yang ketakutan. Makanya di Solo kemarin ini resmi loh dikatakan oleh Suhadi. Itu ketua tim merah putih katanya. Wow, ada yang gebrak meja dan kemudian wah pokoknya kacau lah di Hotel Sunan. Ya, jadi artinya dia mengatakan kalau Nggak, karena Pak Jokowi juga tadi dibilang kan gregetan juga Mas Roy. Ya, kalau ini gregetan, kalau mandek, galau- padahal udah siap di persidangan. kalau galau dengerin aja lagu-lagunya si Raisa ya itu banyak. Sebentar, Oke, balik lagi, ini balik presenter lagi. harusnya tidak menerima begitu saja perkataannya Ade Darmawan ini. Ini presenter emang agak-agak ya. Ini kan Jokowi juga gregetan juga. Harusnya kejar sama presenter. Kalau Jokowi memang gregetan terhadap permasalahan ini, kenapa Jokowi itu tidak menyerahkan ijazah itu ke lembaga yang memang dia itu sifatnya independen, agar supaya dibuktikan secara independen dan mutlak tidak bisa dibantah lagi bahwa itu adalah ijazahnya Jokowi. Dan nanti setelah itu selesai, karena kalau asli nggak bakalan mungkin jadi palsu. Kok kalau asli nggak bakalan mungkin jadi palsu. Ini adalah lembaga independen, 10 lembaga independen apabila dia itu asli tidak akan menjadi palsu satu kali pun. Kalau dia independen dan ijazahnya asli, cukup 1 atau 2 atau 3 lah begitu ya. Kalau misalkan mau lebih kuat lagi dan itu tidak akan bisa dibantah, setelah itu baru semua itu kalau mau setelah begitu, semua yang masih berani ngomong ijazah saya palsu akan saya masukkan penjara karena saya sudah membuktikan ini asli. Ada nggak dari Jokowi kayak gitu? Nggak ada. Harusnya Jokowi itu tidak lugu ini. Kalau kita mau mengatakan Jokowi lugu ya, kalau dengan bahasa yang lain kan konyol atau bodoh begitu. Seharusnya Jokowi tidak sebodoh itu. Kalau memang betul-betul greget, banyak caranya. Kemarin datang ke CLS tunjukkan. Kemudian ada tuh, masa nggak bisa bayar ya, lembaga-lembaga independen misalkan di Amerika, kasihin tuh atau panggil ke sini. Ya, cek ini ijazah saya. Kan selesai begitu. Bisa ngomong lagi nggak kita kalau begitu? Nggak bakalan bisa ngomong lagi. Kalau memang itu adalah lembaga yang independen. Apalagi kalau ijazahnya dikasihin ke Mas Roy. Mas Roy, yuk nih, ini ijazahnya silahkan. Nanti Roy Suryo silahkan periksa ke lembaga manapun yang Mas Roy mau. Itu lebih kuat lagi. Ya, gergetan-gergetan tapi kok nggak diterusin sama siapa? Sama presenternya ini agak-agak. Lagi kalau misalnya pelaporannya sama juga dengan ijazah, kenapa kalau gitu nggak dilaporkan skripsinya aja, yang lain gitu? Itu nanti akan ada yang melaporkan Objeknya. juga. Jadi pokoknya laporan itu banyak, CLS apa. Jadi jangan hanya terkutat kepada laporan fitnah dan betul yang dia akan terbang. Makanya karena ini sudah terlalu panjang, Kombes Budi mengatakan dalam waktu dekat, ya, dan dalam waktu dekatnya itu kapan? Sementara yang di sana pada buat perjudian ini malah kemarin orang yang namanya Eli Danet ini ketakutan karena dia dituduh sudah mengajak judi. Lecumanan juga. Oke. Karena ini judi Ya, dia nawarkan tapi nggak ada 10 hubungan juta. nih. Ada hubungan. Ada SP3. Oke. Dia bilang ini akan P21. Mana P21-nya? Oke. Minggu ini udah habis. Iya. Ya, Oke. nggak ada Bulan P21, mau habis tuh. bisa semua itu. Oke. Sebentar, saya kembali. coba nih ya Ada presenter peran ini kalau sama Roy Suryo tuh tajam begitu ya. Kenapa tidak dilaporkan skripsinya saja? Lah kenapa itu nggak ditanyain sama si Ade Darmawan tuh? Kenapa ijazahnya tidak diberikan kepada lembaga independen saja? Ya, ini karena memang sedari awal palsu kok. Jadi banyak kekhawatiran. Nih kalau saya punya ijazah asli, siapa yang memeriksa? Silahkan, siapa yang memeriksa juga. Ya ini daftar teman-teman saya tuh, silahkan hubungi begitu. Ya ini permasalahan mudah sekali untuk diselesaikan. Iya mah. juga Mas Ade juga gregetan juga, Iya. pengen memberikan surprise juga, maksudnya Nah, dalam arti adalah itu pengen memberikan pancingnya sesuatu mana? untuk Iya. tahanan. Nah kalau Iya. Mas Ade sendiri kan juga jadi salah satu pihak yang paling menginginkan sejak awal Mas Roy juga ditahan. Mas Iya. Ade pernah ke Polda untuk nanyain kasusnya sudah sampai, ya memang sudah di kejaksaan. Lalu Iya. kemudian apa mandeknya di mana? Ya, jadi sebenarnya para penyidik kami utamanya memeriksa saya sebagai saksi pada saat itu, kita juga bertanya bahwa penyidik ini kok lama sekali, ada apa? Dia mengatakan bahwa memang dari banyaknya bukti, terus yang kedua yang mengulur waktu sebenarnya Mbak Audrey bukan kita. Siapa bilang? Kita bisa buktikan dari Itu. pemeriksaan ahli-ahli Mas Roy. Kan itu terakhir diperiksa Ya, dari ahli-ahli sana mereka. juga. Nah, menyusun berkas-berkas Bentar, mereka Ade ini kan ya. Terus kemarin tidak yang mungkin. menunggu supaya RJ terus itu dari mana? Dari Jokowi yang mau lama kok ini. Jelas.
Apakah Roy Suryo mau lama nih ya? Roy Suryo itu mau datang ke Komnas HAM, mau datang ke sekalian lah begitu ya, perlindungan anak misalkan. Apakah itu akan mengganggu proses? Gak bakalan mengganggu proses. Jadi mau datang kemanapun tidak ada kewenangan sama sekali dari Mas Roy itu untuk menunda permasalahan ini. Jadi kalau ini sampai tertunda, Mas Roy itu di luar itu kalau sampai ada tertunda kemungkinannya memang satu, ya itu di kejaksaan. Dua, kemungkinannya juga di kepolisian. Tiga, kemungkinannya juga atas permintaan Joko Widodo. Ya gimana? Ini kontrak kok Roy Suryo sama kepolisian itu kontraknya dari awal. Gimana mau mengatakan Roy Suryo yang mau melambat-lambat? Justru memang proses hukumnya ini yang akan dengan sendirinya melambat. Kenapa? Karena banyak pelanggaran. Dan Mas Roy dan Refli Harun itu tidak terjebak dengan narasi-narasi pra-peradilan begitu. Enggak, bagus itu. Makanya mereka kebingungan sendiri sekarang itu kepolisian sama kejaksaan itu. Asal nyusun, ya kan? Entar diprotes lagi kalau hilang selembar, ya kan? Wah, kemarin saya mengutarakan seperti A, B, C. Nah ini kan diperiksa semua di pengadilan, sehingga harusnya konsentrasi polisi menyusun seluruh dari saksi meringankan Mas Roy, kemudian saksi-saksi ahli Mas Roy. Ini kan banyak. Jangan nggak lengkap dari poldanya nih. Oh enggak, jadi gini Mbak Audrey, yang awal P19 ya kan jelas kalau kita saya sebenarnya tidak bisa mengkomentari karena saya tidak melihat P19 apa. Tetapi secara analisa hukum yang biasa kita tangani, kalau dia dikembalikan terus ada pemeriksaan ahli, berarti petunjuknya dari P19 itu artinya yaitu memeriksa ahli yang meringankan dari Mas Roy. Jadi semuanya dikumpulkan. Sehingga banyak sekali tentu disusun berkasnya, Mbak. Nah, berkas-berkas ini disusun kemudian dinaikkan kembali. Nah, sampai saat ini belum ada informasi yang mengatakan bahwa ini P19 atau P20 sesuai dengan apa yang dikatakan Mas Roy gitu loh. Iya, dan nggak ada juga P21. Tapi waktu sudah habis. Kehati-hatian itu dia tidak bisa menjadi sebuah asas untuk melanggar undang-undang, tidak bisa. Justru harus dikejar dulu karena boleh dikembalikan lagi kan begitu. Udah kita susun dulu dan nanti kan jaksa yang menentukan dia diterima atau tidak. Misalkan kurang lengkap nih kata jaksa, balik lagi. Itu lebih bagus itu. Masuk jaksa dulu, kemudian balik lagi, revisi lagi. Ikuti petunjuk jaksa begitu ya, kembalikan lagi ke jaksa. Itu tidak akan ada pelanggaran. Nyatanya sekarang pelanggarannya terjadi. Ini yang menjadi masalah. Saya rasa ya kita nunggu seperti penyampaian Pak Kabid Humas akan ada surprise. Saya juga akan memberikan surprise saya tetap ada. Hadiahnya akan saya belikan panci anti gosong untuk Mas Roy nanti setelah dia P21. Tetapi kalau dia SP3 saya double menjadi 2. Begitu. Biar kanan kiri ya. Ya, biar kanan kiri. Mas Roy, oke, balik lagi ke pertanyaan saya adalah soal ini. Masih di tanda tanya kan ya, katanya ada dalam waktu dekat. Kemudian kita punya surprise, tapi satu sisi selain Anda bergerak tadi untuk meminta lagi Bareskrim untuk memproses laporan ijazah Pak Jokowi, Anda juga katanya bersurat ke Komisi 3 DPR. Oh iya. Untuk diundang ke Jadi RDPU. Waktu itu Anda juga orasi kan demo di DPR. Di depan DPR. Terus kemarin Mas Refli mengatakan anggota DPR itu 580 anggota sekarang, bukan 575 lagi. Kan banyak kerjaannya loh Mas Roy. Loh, kerjaannya urusan kecil aja. Kenapa harus ijazah aja sampai ke DPR? Ini sudah setahun lebih. Semua sudah ribut, petinggi-petinggi negara sudah mulai pada komentar. Ini sudah persoalan besar, bukan lagi persoalan kecil. Dan ini gaduh gara-gara orang yang tidak negarawan, yang tidak jujur, yang tidak mau nunjukkan ijazah. Tapi apa hubungannya harus sampai ke DPR? Kan ada Polda yang saat ini sedang menangani. DPR itu kan wakil rakyat. Wakil rakyat itu adalah tugasnya seperti pada lagu. Wakil rakyat, tugasnya rakyat gitu ya kan. Jadi harus melihat permasalahan di daerah. Anda mau coba-coba untuk menekan polisi melalui bukan menekan, nih nggak ada tekan-tekan, yang coba menekan polisi itu yang dari sono itu ya. Begini ya Mbak presenter. Kalau ada masyarakat datang ke DPR, misalkan untuk katakanlah tadi bahasanya begitu ya, agar DPR ini sedikit banyak mempengaruhi kepolisian agar berjalan di dalam trek yang lurus, itu namanya bukan usaha untuk mempengaruhi. Itu adalah aspirasi dan itu adalah penggunaan hak konstitusi. Kalau mempengaruhi mah begini, mempengaruhi dalam hal ini hanya bisa dilakukan oleh kubunya Joko Widodo karena yang dekat dengan kekuasaan. Faktanya Listio Sigit sekarang itu
Orangnya Jokowi, Kapolri itu faktanya. Jadi pemakaian influence hanya bisa dilakukan oleh pihaknya Joko Widodo. Ini yang menonton, apalagi mungkin ada yang termul yang mencoba untuk membuka pikiran begitu ya. Jangan sampai terbawa oleh narasi, ada orang besar di belakangnya Rosuryo. Nggak bakalan bisa, karena faktanya yang berkuasa saat ini adalah pihaknya Joko Widodo. Bagaimana bisa memberikan influence orang yang tidak memiliki kekuasaan? Bagaimana? Nggak bisa. Abraham Samad apa? Abraham Samad itu sebagai apa? Sebagai apa? Nggak bisa punya influence itu. Makanya yang ada itu, ini orang-orang cerdas memakai hak konstitusi mereka. Inilah yang menjadikan, karena tidak semua instansi itu bobrok semua, inilah yang menjadikan permasalahan ini menjadi rumit di dalam kelanjutan proses hukumnya. Ini orang-orang cerdas, tahu haknya, tahu kewajibannya, tahu kemana harus menyalurkan aspirasinya. Begitu, inilah demokrasi sedang berjalan, kita melihat di hadapan kita. Kepolisian yang mana itu adalah orangnya Jokowi tidak bisa semena-mena begitu. Tahu nggak Mas Ade kalau misalnya tiba-tiba Mas Ade boleh ada rekan-rekan polisi itu ingin ke DPR, mereka minta diundang dalam RDP. yang datang tuh Ya, orang jadi namanya gini. lucu itu yang Pak Kapolda, Pak Kajati, aduh, di sampingnya ada waktu itu. Jadi gini, Pak Audrey, dalam hal pemberhentian penyidikan, seperti yang dikatakan teman-teman, baik itu Mas Troy juga, Ya. sudah menghafal pasal 24 tuh kuhap baru tuh ya Oh kan, iya, harus bahwa hafal ada kita. 10 cara. Sana nggak hafal. Nah, jadi 10 cara yang dikatakan itu semuanya tidak bisa untuk dilakukan. Kenapa saya bilang gimana? begitu, Mbak Audrey? Kita tengok yang pertama, ya. Tidak cukup bukti. Buktinya ada 300. Nggak ada. Oke. Ya kan? Oke. Nah, sementara di KUHP itu hanya menitip 2 alat bukti cukup. Justru itu. Nah, kan itu. Sementara ada 700. Di mana tidak Nah, cukup tapi bukti. buktinya nggak Terus sama. kemudian Sebentar, kalau cukup 2 alat bukti, kemudian kepolisian sampai mengumpulkan 700, coba 700 ini bukan perkara yang tiba-tiba ada. Jadi ini bukan begini barang buktinya. Misalkan ini ada kasus pembunuhan misalkan ya. Di TKP itu di situ ada pisau, ada sabuk. Misalkan kemudian ada katakanlah di situ ada pisau, ada sabuk, kemudian ada sarung tangan misalkan, kemudian ada kresek di situ. Itu kan barang bukti yang tersedia di situ. Tersedia. Ini kan 700 itu bukan yang tersedia tapi yang dicari. Kalau 2 sudah cukup, ngapain ada 700 kalau dia harus dicari? Berarti tidak satu pun dari 700 ini dia sebagai barang bukti. Karena barang buktinya di sini cuma 1, ijazahnya Jokowi. Ijazahnya ada. Beda apabila ijazahnya itu hilang atau terbakar begitu. Itu lain soal, ijazahnya tidak ada. Maka kita mencari untuk membuktikan ijazah ini pernah ada. Ini termul tuh mau aja dibikin jongkok itu kok mau, saya itu heran ya. peristiwa tersebut bukan tindak pidana. Bagaimana bisa dikatakan tindak pidana? Ada korbannya, ada pelapornya, terus ada peristiwa pidana yang terjadi. Artinya tidak ada pembanding. Sebentar. Peristiwa pidana ini terjadi apabila ijazahnya asli dan punya kekuatan hukum asli. Ini tidak ada. Wong ijazahnya harus dibuktikan asli, sedangkan pembuktian ini kan yang 700 bukti. Ini bukti atas apa? Itu bukan bukti atas terjadinya ujaran katakanlah kebencian atau fitnah. 700 ini atas dasar apa? Atas bukti bahwa ijazah Jokowi itu asli. Pertanyaannya, kalau ijazah Jokowi keasliannya harus dibuktikan lagi, harus dibuktikan juga, berarti kan belum terbukti asli. Harus terbukti dulu asli. Kalau ini sudah terbukti asli, kan tidak perlu bukti-bukti itu. Ya, itu mau dibikin edan kita itu sama penyidik itu. Mau dibikin edan dan kita dipikirnya bodoh begitu, harus ikut sama narasinya penyidik. Nggak bakalan bisa. Ini rusak serusak-rusaknya sudah. Ya, penyidikan yang terjadi di Polda Metro itu. Adalah tidak ujung-ujung lengkap. Ini makanya sekali lagi saya Buktinya jelaskan semua. bahwa semua yang kelengkapan ini harus betul-betul dilakukan secara hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini menyita perhatian publik. Nah, tentu kesiapan persidangannya, apakah ini akan mengganggu persidangan nanti? Ketika kemudian terjadi pro kontra, ini betul-betul harus melihat momentumnya. Saya rasa ini persoalan momentum saja. Kalau gitu, kalau dibilang sama Kombes Budi bahwa ada elemen surprise, nanti kita nantikan kira-kira surprise-nya apa? Apakah jangan-jangan Pak Jokowi juga datang ke Polda untuk menanyakan sebagai pihak pelapor? Oh tidak, tentunya surprise-nya itu saya rasa pengumuman
tahap Itu nggak 2. surprise lagi, udah ditunggu 3 Beda Mas Roy. Betul. Beda satu dengan tahap Sebentar, 2. betul, yang namanya surprise itu sesuatu yang ditunggu-tunggu akan terjadi, akan dikira-kirakan akan terjadi lama, datangnya lebih cepat, itu namanya surprise. Kalau ditunggu-tunggu nih harusnya segini, mundur lagi, itu mah namanya basi, bukan surprise. Orang mulai aja nggak bisa ngebedain antara perkara basi sama perkara surprise itu. Dia mengumumkan. Misalkan katakan Nggak bisa. Polda mengumumkan P21. Tapi kan tahap 2-nya seperti apa? Udah Surprise-nya kan kita nggak tahu nih. Menurut Nah, Anda apa kira-kira bocoran? Nggak ada. saya Nggak mengharapkan, bukan bocoran. saya mengharapkan Mas Royce Apa diiringi yuk oleh kita? pengacaranya Oke. bersama-sama pada saat tahap 2. Mas Roy, kalau ada elemen surprise, Anda menduganya apa? Enggak ada. Kita Surprise tawain apa? dia. Kalau surprise itu berarti tiba-tiba dulu. Ini sudah 3 minggu ya surprise. Yang justru surprise itu apa? Kalau misalnya terjadi justru yang tidak kita harapkan. Sekarang kan sudah semua Oke. orang sudah bingung di mana-mana. Oke. Bahkan timbul kerusuhan. Wah ini misalnya. Jangan kebakaran nih nanti. Kebakaran dia daripada kebakaran, mending kita hadiah. Mending kita. Aduh, ini Mas Roy emang bisa-bisa Mas Roy aja. mau jadi pesulap sekarang. Nanti ya janjinya Ya, dari iya, surprise. betul. Janji akan kasih panci kalau misalnya. Pasti, Nah, pasti. pancinya mana? I promise you, to Mas Roy. I promise you, Mas Roy. Oke, terima kasih Mas Roy. Baik. Mas Roy, Oke. terima kasih. Terima kasih, Selamat sore Oke. semuanya. Baik. Tetap bersama kami saudara Itu usai jeda. sudah ya. Setelah ini Demikian ya. Jadi kesimpulannya apa? Ya ini kekonyolan demi kekonyolan yang mana narasi ini harus dilawan ya, meskipun misalkan kita kan tidak menonton, bagus kalau tidak menonton, tapi kalau menonton pun kita harus memiliki perspektif yang lebih dekat terhadap aturan-aturan yang ada di negara kita, terlebih lagi aturan-aturan yang prinsipil seperti tadi prinsip kepastian hukum. Jangan memakai narasi-narasi yang sesat hanya untuk membela Joko Widodo. Demikian ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam magfirah Allah Subhanahu wa taala, ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, kecuali si termul. Para termul itu mudah-mudahan mereka segera sirna dari muka bumi Indonesia ini, kecuali apabila mereka taubat. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.